Halo anak-anak, selamat bertemu kembali di kelas 4. Mungkin sebagian udah ada yang kenal karena saya gurunya waktu masih kelas 3. Mungkin ada sebagian yang belum kenal. Tetapi kemarin Pak Guru sudah kirimkan perkenalan ke kelas kita masing-masing ya. Nah, anak-anak yang terkasih, pada kesempatan ini Pak Guru ingin menyampaikan kepada kalian semua. Sekarang kalian sudah kelas 4, artinya kalian cara berpikirnya juga, sifat-sifatnya juga harus naik kelas ya. Jangan ya sama seperti kelas 3 yang lalu. Sekarang kalian juga sudah harus semakin dewasa dalam berperilaku, dalam berpikir, dalam berteman. Begitu juga di rumah dengan keluarga kita masing-masing. Nah, pada kesempatan ini kita akan memulai pembelajaran kita di awal semester ini, yaitu tahun pembelajaran 2020-2021. Walaupun dengan situasi online seperti ini ya, dengan situasi merebaknya virus corona, tetapi kita jangan patah semangat, kita harus tetap semangat, dan yang pasti kita harus ingat Tuhan, jangan lupa berdoa agar kita selalu diberi kesehatan. Nah, sekarang mari kita mulai pembelajaran kita. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 4 SD Santo Ignatius bersama dengan Bapak Ivan Junius Sinaga SAG. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Hening sejenak. Mari kita sama-sama membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk belajar memahami tentang keunikan diri kami sebagai laki-laki dan perempuan ciptaan-Mu. Semoga melalui pelajaran ini kami semakin bangga dengan diri kami masing-masing, baik sebagai laki-laki ataupun perempuan, untuk kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, pada kesempatan ini, pada pembelajaran ini, kita akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu aku bangga diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Ada beberapa pandangan dalam masyarakat kita tentang jati diri perempuan dan laki-laki. Ada orang atau kelompok masyarakat yang berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki itu sama saja, tidak ada yang istimewa. Ada pula yang berpandangan bahwa perempuan dan laki-laki adalah kenyataan biasa yang alami, bukan kenyataan yang gaib atau ilahiyah. Nah, di sisi lain ada yang mengagung-agungkan kaum laki-laki sebagai manusia sejati. Nah, hal tersebut juga dapat melatar belakangi sikap keliru terhadap diri sendiri dan orang lain yang berbeda kelamin. Hal ini pula yang membentuk cara berpikir yang salah, sehingga menimbulkan pernyataan bahwa lahir sebagai perempuan itu sebagai suatu kesialan. Demikianlah beberapa pandangan yang berkembang di dalam masyarakat kita sekarang ini. Untuk itu,
dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya pandangan laki-laki dan perempuan itu di dalam kehidupan kita. Nah, kita mulai dari bagaimana ciri-ciri fisik ya, atau ciri-ciri perempuan dan laki-laki secara fisik. Di sini bisa kita lihat yang pertama perempuan. Perempuan itu pada umumnya kulitnya lebih halus dibandingkan laki-laki. Di sini dikatakan kulitnya cenderung kasar. Ya, bisa kita mungkin rasakan ya. Hal ini yang paling nampak mungkin bagi orang dewasa. Kalau mungkin anak-anak ini sama-sama halus semua kulitnya. Tapi orang-orang yang mulai dari beranjak remaja itu sudah mulai kelihatan kulit perempuan biasanya itu lebih halus dibandingkan kulit laki-laki. Yang kedua, tulang kecil. Biasanya perempuan tulangnya lebih kecil dibandingkan laki-laki. Ada juga laki-laki yang tulangnya kecil, tetapi pada umumnya laki-laki itu memiliki tulang yang lebih besar. Lalu yang ketiga, pinggul lebih besar dibanding pinggul laki-laki. Ini penjelasan secara fisik, masih banyak penjelasan atau ciri-ciri perempuan dan laki-laki secara fisik. Nanti lebih lanjut lagi kita jelaskan. Lalu yang berikut, keunikan laki-laki dan perempuan secara fisikis atau kejiwaan. Pada umumnya perempuan itu lebih senang tinggal di rumah dibandingkan laki-laki lebih senang keluar rumah. Nah, ini sudah sangat nyata dalam kehidupan kita, mungkin di rumah kita ya. Bisa kita lihat abang, adik, kakak ataupun orang tua kita, pada umumnya orang yang suka di rumah itu adalah perempuan. Sedangkan laki-laki lebih senang keluar rumah. Maupun itu ya bermain di halaman dan lain sebagainya. Tapi pada umumnya laki-laki ini lebih suka keluar rumah dibandingkan perempuan. Lalu yang berikut, perempuan lebih senang bersolek. Ya, bersolek, berdandan supaya dia cantik, menarik ya. Sedangkan laki-laki dia hanya tampil apa adanya. Ya, mandi langsung bersisir udah selesai, tampil apa adanya, bahkan bersisir pun kadang lupa. Lalu yang berikut, keunikan yang berikut yaitu perempuan lebih suka merawat rumah. Sedangkan laki-laki suka membuat atau membangun sesuatu. Nah, perempuan ini lebih suka merawat, menjaga, melestarikan yang ada di rumah, baik itu tanaman dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki lebih suka membuat atau membangun sesuatu. Nah, laki-laki ini ya membuat kandang ayam, membuat mobil-mobilan mungkin untuk anak-anak, membuat ya pekarangan untuk menanam sayur dan menanam yang lainnya. Nah, inilah beda keunikan laki-laki dan perempuan secara psikis atau kejiwaan. Nah, anak-anak kami yang terkasih, boleh kita lihat gambar berikut ini. Di sini ada gambar 2 orang laki-laki dan gambar 2 orang perempuan. Kalau kita lihat di sini mereka sedang bermain bersama. Mungkin ini bisa mengejar bola, menendang bola dan lain sebagainya. Nah, mereka bisa bermain bersama. Artinya tidak ada perbedaan di dalam gambar ini. Mereka bisa bersyukur ya, mereka bisa bangga diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki karena bisa saling melengkapi, bisa bermain bersama.
Begitu juga dengan gambar yang kedua ini. Pada gambar yang kedua ini ada beberapa perempuan dan laki-laki, mereka mungkin belajar bersama, bekerja kelompok ya, untuk mengerjakan PR bersama. Mereka bangga atas keunikannya. Ada yang hitam, ada yang keriting, ada yang panjang rambutnya, ada yang pakai kacamata. Mungkin beda-beda gayanya, ada yang pakai celana pendek, pakai baju yang lengan pendek dan lain sebagainya. Nah, melalui gambar-gambar yang kita amati tadi, bahwa Pak Guru kasih pendalaman sedikit, kita harus menyadari bahwa kenyataan diri sebagai perempuan dan laki-laki bukanlah kebetulan. Kita tercipta sebagai perempuan atau laki-laki karena kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Oleh karena itu, pantaslah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersikap baik ya, bersikap bersyukur dapat kita wujudkan dengan sikap mau berteman kepada sesama, bekerja sama, mengasihi semua teman, baik teman perempuan maupun teman laki-laki. Nah, di sini ada pertanyaan untuk kita refleksikan. Apakah aku telah bersikap hormat terhadap teman-teman yang berbeda jenis kelamin denganku? Nah, pertanyaan ini bisa kita renungkan di dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah bersikap hormat terhadap teman yang berbeda jenis kelamin denganku? Ini nanti akan Pak Guru tanyakan pada pertemuan yang selanjutnya. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, selamat beraktivitas, selamat lanjutkan kegiatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.